Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi terkait isu jabatan Presiden 3 periode dengan aktualisasi Pancasila sila keempat. Munculnya isu tentang perubahan masa jabatan presiden kini menghiasi topik politik di kalangan masyarakat. Isu tersebut akan kita bahas pada penelitian ini, dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui masyarakat yang tahu tentang isu ini dan mengetahui seberapa kepuasan masyarakat tentang kinerja presiden yang menjabat saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendahuluan, baru-baru ini beredar isu yang membuat warga negara memalingkan perhatiannya dan membuat mahasiswa tergerak semangatnya tentang perubahan waktu kedudukan jabatan kepala negara yang seharusnya 2 kali waktu menjabat tetapi berganti menjadi 3 kali waktu menjabat. Gagasan ini dilontarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Isu pergantian masa jabatan periode presiden ini semakin membuat masyarakat tergerak, khususnya mahasiswa yang menuntut keadilan tentang UUD 1945 pasal 7. Gerakan mahasiswa adalah gerakan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan intelektual serta kepemimpinan. Banyak tuntutan yang dilontarkan oleh mahasiswa dalam demo penolakan jabatan kepala negara. Pada penelitian ini, kami meneliti tentang masyarakat yang mengetahui tentang perihal ini dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang perihal ini. Teori yang diaplikasikan pada kasus ini adalah teori gerakan sosial, yang lebih tepatnya adalah New Social Movement Theory, atau yang lebih dikenal dengan social movement. Pergantian masa jabatan periode presiden ini semakin membuat masyarakat tergerak, khususnya mahasiswa yang menuntut keadilan tentang UUD 1945 pasal 7. Gerakan mahasiswa adalah gerakan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan intelektual serta kepemimpinan. Banyak tuntutan yang dilontarkan oleh mahasiswa dalam demo penolakan jabatan kepala negara. Kajian Pustaka. Paper ini mengacu pada pembahasan terkait isu masa jabatan presiden selama 3 periode. Paper yang kami tulis memiliki relevansi dengan jurnal-jurnal berikut dengan sudut pandang yang berbeda. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aljebra Alexandrauf dan Rudini Hashim Rado tentang menakar peluang masa jabatan presiden 3 periode dalam konfigurasi politik hukum, Januari 2022. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Riyadi Ibnu Khaldun 2022 tentang isu 3 periode masa jabatan presiden dalam sudut pandang demokrasi. Metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus memudahkan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang pergerakan mahasiswa di era reformasi terkait isu jabatan presiden 3 periode dengan aktualisasi sila keempat seperti apa yang dipermasalahkan mahasiswa dengan isu jabatan presiden 3 periode dan apa yang menimbulkan mahasiswa sehingga tidak setuju dengan jabatan presiden 3 periode. Peraturan kekuasaan presiden sudah dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak diikuti dengan pengaturannya. Akibatnya pemilihan presiden yang sama terus-menerus berulang dalam praktik. Presiden Joko Widodo kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Meski begitu, banyak masyarakat yang menolak dan tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 3 periode. Di dalam grafik, lihat bahwa masyarakat yang setuju atas ketentuan amandemen 3 periode itu sedikit dibandingkan masyarakat yang tidak setuju atas ketentuan amandemen 3 periode. Kesimpulannya, Undang-Undang 1945 yang sering dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 didirikan 4 tahun setelah kemerdekaan negara Indonesia dan disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia pada saat 18 bulan ke-8 tahun 1945. Mengatur masa jabatan presiden merupakan bentuk daripada melaksanakan amanah konstitusi dan etika konstitusi. Namun, salah satu konsep yang ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 adalah penciptaan sistem kekuasaan presidensial yang tidak rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu merupakan
kegiatan yang dapat menjadi sarana penyampaian hak-hak warga negara. Sila keempat mengharuskan negara untuk memastikan bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar demokratis dan tanpa diskriminasi melalui perwakilannya. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan ditegakkan sesuai dengan UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.